Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, Besawo Kita Sehat. Masih membahas terkait sindrom metabolik. Tadi juga ada sudah dijelaskan ya oleh dokter, ada 4 ya dok ya. Kalau 3 saja itu sudah kita bisa kategorikan. Terus ya ini untuk sindrom metabolik sendiri, ini kan bisa dilihat ada tanda-tandanya adalah perut buncit nih dok. Ya, sebenarnya nih ngomong-ngomong masalah perut buncit itu, apakah memang ada faktor makanan juga nih yang mempengaruhi atau memang seperti apa nih dok? Apa bawaan karena ada penyakit tadi atau seperti apa? Oke, jadi kalau kita berbicara soal obesitas, ya tentu ada banyak ya keterkaitan. Memang yang paling besar itu adalah dari segi lifestyle. Kalau kita berbicara lifestyle, maka pasti kita akan berbicara lagi tentang pola makan, kemudian olahraga yang teratur, ya. Jadi bukan yang musim-musiman gitu ya. Jadi hari ini olahraga, besok enggak lagi, bulan depan lagi gitu ya. Bukan yang seperti itu. Tapi adanya suatu konsistensi untuk boleh melakukan olahraga untuk mencapai satu tingkat kebugaran gitu. Lalu pada kasus obesitas, jangan lupa di situ ada juga keterkaitan genetik. Ya, artinya pada pasien-pasien yang memang orang tuanya ada riwayat genetik ya, itu dia harus lebih waspada gitu, atau harus lebih antisipasi. Karena apa? Karena memang ada keterkaitan antara faktor genetik itu gitu. Meskipun kalau dibilang tapi si A orang tuanya obes, anaknya enggak gitu ya, nggak selalu muncul gitu ekspresi gennya, tapi karena dia multifaktorial ya. Kalau misalnya orang tuanya sudah lebih aware, udah lebih menjaga anaknya, maka bisa saja tidak muncul kayak gitu. Tapi yang jelas yang harus kita ketahui, ketika kita ada gen itu, maka kita harus lebih waspada, lebih ekstra kayak gitu. Jadi dia kombinasi inilah Afifa yang membuat seseorang itu bisa mengalami obesitas seperti itu. Baik, jadi memang banyak faktor juga ya dok ya terkait obesitas sendiri. Jadi bukan semata-mata genetik, tapi kalau yang punya faktor genetik memang harus lebih aware lagi ya dok. Baik, silakan dokter, boleh kembali dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan lagi ya pemaparannya. Oke, sampai sini tadi kita sudah sama-sama paham ya di pembukaan apa sih itu sindrom metabolik. Nah sekarang kita lihat angka kejadiannya nih, seberapa banyak sih gitu. Jawabannya banyak gitu ya. Jadi ada banyak sekali pasien-pasien atau individu di era sekarang itu yang mengalami sindrom metabolik. Kadangkala kita hilangin aja deh sindromnya. Penyakit metabolik itu penyakit yang paling banyak lah terjadi ya. Kalau kita ambil yang sekop kecil aja, coba pemirsa yang lagi menonton tanya di tetangga kanan kiri depan belakang. Itu rata-rata kalau dia udah orang tua atau lansia, ibu punya DM nggak, diabetes, ibu punya hipertensi nggak, pasti salah satunya itu ada yang jawab iya. Entah itu hipertensinya, entah itu diabetes melitusnya, pasti ada. Seperti itu ya. Jadi kita tuh skop kecil aja kalau kita tanya kanan kiri, itu pasti rata-rata ada. Oh iya, aku tuh memang darah tinggi udah lama. Oh iya, aku tuh emang penyakit DM udah lama juga kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang gabungan semuanya tadi atau disebut dengan sindrom metabolik, ternyata prevalensi di dunianya dia tuh 20-25%. Artinya kalau 20 sampai dengan 25% itu kan cukup banyak ya untuk di tingkat dunia kayak gitu ya. Dan sedangkan kalau diambil skop kecil lagi nih, kita kan di Asia ya, Indonesia ya, itu adalah 12 sampai dengan 37%. Dan itu cukup banyak gitu. Ini yang gabungan loh. Kalau dipecah satu-satu lagi lebih banyak lagi. Pasien hipertensi udah berapa, pasien dengan diabetes sudah berapa, dengan komplikasinya seperti jantung berapa dan lain sebagainya ya. Jadi dia memegang sekitar 1/5 atau lebih ini pada populasi di Amerika Serikat ya. Sedangkan di Indonesia sendiri itu 23,24%. Jadi kita bisa berkaca dari angka ini, maka harus ada sebuah transformasi ya untuk bisa merubah atau menurunkan angka kejadian ini ya. Nah, berikutnya kita akan lihat kalau begitu yang menjadi pertanyaannya, apa sih faktor resikonya gitu ya. Faktor resiko itu artinya sesuatu yang ada kaitannya dengan angka kejadian sindrom metabolik atau terjadinya sindrom metabolik, tetapi bukan menjadi satu-satunya penyebab gitu. Makanya kita menyebutnya sebagai faktor resiko gitu ya, karena dia bukan menjadi satu-satunya penyebab.
Nah, faktor resiko pada kasus sindrom metabolik kita bagi menjadi dua nih. Ada yang bisa dimodifikasi dan juga ada yang tidak bisa kita modifikasi. Artinya, ada yang bisa kita rubah sebenarnya. Kembali kepada komitmen dan juga tekad dari individu itu. Dan ada yang memang yang nggak bisa kita papain, kayak gitu ya, tidak bisa dimodifikasi. Gampangnya kita buka dulu yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Nggak mungkin ya kita udah lansia, kita mau tarik mundur ke usia 17 tahun lagi. Itu nggak mungkin, karena dia akan terus selalu berjalan. Lalu kemudian jenis kelamin. Sebenarnya kalau ditanya apakah hanya perempuan saja yang mungkin kena? Enggak. Laki-laki dan perempuan sama-sama bisa terkena, gitu ya. Karena ada beberapa faktor nanti yang bisa dimodifikasi cenderungnya pada laki-laki, misalnya merokok, alkohol. Tapi ada juga beberapa yang pada perempuan, gitu ya. Lalu berikutnya adalah genetik tadi ya, misalnya memang udah ada gen, karena kita tahu ya bahwa diabetes mellitus kan juga berkaitan dengan gen. Biasanya ada gen di orang tuanya juga yang sebelumnya dia memang DM gitu ya, lalu kemudian dia punya bakat nih dalam tubuhnya, gitu, sehingga harus lebih aware. Atau tadi contohnya lagi obes tadi, gen dari orang tua, begitu juga dengan hipertensi. Jadi memang genetik itu tidak bisa kita apa-apain ya, itu bakat di bawaan tubuh kita. Lalu yang bisa dimodifikasi, nah ini sebenarnya yang butuh sebuah komitmen nih ya, karena sebenarnya ini berkaitan dengan lifestyle. Lifestyle itu kan berarti gaya hidup ya, pilihan seorang individu mau menjalani hidup dengan pola seperti apa gitu. Yang pertama itu adalah aktivitas fisik ya. Aktivitas fisik ini kita kaitkan dengan olahraga nih ya. Jadi buat masyarakat yang menonton perlunya sebuah konsistensi. Kalau kita mau mengambil langkah mau olahraga rutin, maka kita harus konsisten ya. Dianjurkan itu 3 sampai 5 kali seminggu, masing-masing 30 sampai 45 menit setiap kali. Dan perlu digarisbawahi untuk masyarakat yang menonton bahwa olahraga itu adalah sebuah kegiatan yang terstruktur, sistematis, yang punya tujuan yaitu mencapai kebugaran. Jadi jangan sampai pemirsa yang menonton itu bilang kalau sehari-hari kan aku udah ngerjain kerjaan rumah. Benar sekali. Itu udah bisa dong dianggap olahraga, malah berjam-jam, bisa sampai 6 jam dalam sehari kalau dijumlahin. Enggak. Ya, bukan. Jadi olahraga itu memang sesuatu yang memang punya pola. Ya, punya limit waktu, maksudnya jelas ya, bukan berhenti lanjut kayak gitu. Dan punya tujuan, tentunya mencapai kebugaran, ya. Lalu yang kedua adalah diet. Diet di sini bukan berarti menurunkan berat badan ya. Diet itu adalah memperbaiki pola makan, asupan ya. Jadi nggak semata-mata diet tuh aku mau nuruni berat badan. Biasanya kan orang pakai istilah diet tuh turunkan berat badan. No. Ya, itu berbicara soal apa diet? Berbicara soal bagaimana kita mengatur asupan pola makan, menyeimbangkan karbohidrat, protein dan lemak. Baik. Ya, mengurangi yang manis terutama ya, apalagi zaman sekarang kita tahu banyak sekali yang manis-manis ya, entah itu dengan alami atau pemanis buatan dan lain sebagainya. Jadi diet di sini bukan, jangan terfokus pada harus menurunkan berat badan ya, tapi bagaimana kita bisa mengatur pola menyeimbangkan karbohidrat yang masuk, protein, lemak dengan terutama serat. Ya, serat yang cukup. Nah dokter, mungkin ini agak sedikit menarik ya mengenai diet ini. Apalagi sekarang lagi maraknya di sosial media, di mana ada seseorang yang diet ternyata juga bisa merusak imunitas itu dokter. Itu seperti apa dokter? Iya, jadi makanya tadi ya, diet di sini tuh seringkali dipakai oleh masyarakat itu untuk aku mau langsing. Benar sekali. Ya, jadi pemakaian kata diet ya. Padahal diet di sini bukan berarti kita harus ngebakar semua lemak sampai kita merasa kita tuh langsing atau kurus menurut versi kita dalam tanda kutip ya. Jadi standar dari kurus langsing ini kita harus balikin secara objektif penilaiannya, yaitu dengan penilaian body mass index atau BMI namanya, yaitu pengukuran antara berat badan dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. Dan itu ada range-nya nanti, yang mana yang underweight, mana yang normal weight, mana yang over, sampai dengan obes gitu. Nah jadi kalau kita hanya tidak sesuai dengan panduan atau anjuran, khususnya ini ranahnya dokter spesialis gizi klinik ya. Nah itu kita akan mencapai, malah jadi nggak bugar sih istilahnya. Jadi kita maunya untuk mencapai kebugaran, membuat suatu postur tubuh yang ideal kayak gitu, tapi ternyata justru akan menurunkan imunitas yang bisa menyebabkan kita malah lebih mudah untuk terjangkit penyakit.
gitu. Karena apa tadi? Karena kita nggak sesuai. Yang dalam mindset kita, pokoknya gimana caranya itu kita bisa harus sekurus-kurusnya kayak gitu. Apalagi anak-anak Gen Z sekarang kan, pokoknya mana yang paling kurus itulah yang paling bagus gitu. Nah ternyata salah. Jadi memang seharusnya ketika kita mau menentukan ataupun melangkah untuk diet untuk berat yang ideal, itu dianjurkan untuk konsulnya ke spesialis gizi klinik gitu. Karena kalau salah-salah dia tidak seimbang karbohidrat, protein dan lemak akan mengganggu imunitas tubuh dong gitu ya. Nah berikutnya yang bisa dimodifikasi apa? Yaitu kebiasaan merokok. Ini sebenarnya bisa dimodifikasi, tetapi pada faktanya hampir dijawab nggak bisa dirubah. Benar sekali. Gitu ya. Jadi itulah mitosnya di lapangan gitu ya. Padahal ya boleh dilihat bahwa sebenarnya kebiasaan merokok harusnya bisa dimodifikasi ya. Jadi nggak ada jawaban ya, harusnya nggak bisa berhenti. Berarti masyarakat tuh banyak memindahkan yang kebiasaan merokok itu menjadi faktor yang tidak bisa dimodifikasi. Benar. Ya. Seperti makan 3 kali sehari ya dok. Iya tidak bisa betul dihilangkan ya. Jadi tolong ya diperhatikan ya. Ini boleh di screenshot buat ibu-ibu yang menonton ya supaya bisa ditampilkan dengan suami atau dengan keluarga gitu ya. Jadi ini sebenarnya bisa dirubah. Lalu berikutnya adalah kebiasaan konsumsi alkohol. Nah ini pasangannya nih. Jadi tidak ada alasan ya, nggak bisa, udah telanjur lah, candu, gitu ya. Biasanya kan gitu ya. Jadi dua ini itu sering banget dipindahin ke sana, gitu ya. Jadi hari ini kita luruskan ya bahwa sebenarnya itu bisa dimodifikasi. Bisa dimodifikasi ya dokter ya. Seperti apa juga nantinya yang tidak bisa dimodifikasi setelah jeda berikut ini, tetap di Dokter Kita.